Assalamualaikum Ibu, Mas. Masih ingat dengan saya? Masih ya Bu ya, Mas. Mas masih ingat ya? Jadi di sini sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan dan mengasih tahu apa itu perilaku kekerasan dan bagaimana cara mengontrol perilaku kekerasan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Eka Istiqomah. Ibu sama Mas bisa manggil saya Eka. Jadi perilaku kekerasan itu apa Ibu, Mas? Apakah sudah tahu? Belum ya. Jika belum tahu, silahkan ini nanti bisa dibuka sambil saya menjelaskan. Jadi perilaku kekerasan itu adalah sesuatu kegiatan atau suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai diri sendiri maupun orang lain. Kemudian bagaimana sih cara mengontrol perilaku kekerasan? Jadi di situ sudah dijelaskan ada 4 cara bagaimana cara melakukan atau mengontrol perilaku kekerasan. Yang pertama ada secara fisik, kemudian yang kedua ada jika disarankan untuk meminum obat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada secara verbal, dan yang keempat yaitu spiritual. Untuk yang secara fisik itu biasanya yang seperti sudah saya ajarkan kemarin ya Mas ya, tarik nafas dan pukul bantal untuk mencegah terjadinya kekerasan pada orang lain. Kemudian yang kedua itu meminum obat secara teratur sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga itu mengungkapkan atau meminta menolak dengan benar. Kemudian yang keempat, Mas atau Ibu bisa menyarankan bagaimana cara mencegah atau cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara sholat atau berzikir. Sudah jelas Ibu? Ya. Sudah ya Bu ya. Kemudian apa sih penyebab dari perilaku kekerasan itu sendiri? Untuk perilaku kekerasan itu disebabkan biasanya karena frustasi, kemudian kerusakan otak atau penderita kehilangan orang yang dicintai. Kemudian pernah melihat ataupun menjadi korban kekerasan dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian karena tidak bekerja kan itu bisa menyebabkan frustasi pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga penekanan emosi berlebihan. Kemudian apa sih tanda dan gejala? Tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejala dari perilaku kekerasan itu yang pertama itu emosi yang berlebih, seperti jika Masnya ya Mas ya sering melempar-lempar batu, itu jangan dilakukan lagi ya Mas ya. Kemudian ada intelektual, kemudian suka berdebat dengan orang lain dan tidak mau dikalahkan, kemudian meremehkan orang lain. Kemudian yang ketiga itu secara fisik, Masnya ketika marah itu mukanya memerah, kemudian pandangannya tajam seperti melototkan mata, kemudian nafasnya pendek dan berkeringat. Biasanya jika ditensi itu tekanan darahnya akan naik. Kemudian ada secara spiritual itu tidak bermoral. Kemudian secara sosial menarik diri di sini, menolak ketika diejek dan membantah. Kemudian apa sih akibat perilaku kekerasan itu sendiri terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri? Bisa melukai diri sendiri, kemudian melukai orang lain. Biasanya suka memecahkan perabotan di rumah ya Mas, itu jangan dilakukan lagi. Kemudian jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti yang sudah pernah dilakukan, yaitu membakar rumah sendiri ya Mas ya. Kemudian jangan menciderai orang lain, kemudian diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi Ibu, jika Masnya masih melakukan hal yang seperti itu, Ibu bisa mengobatkan Masnya ke rumah sakit terdekat atau ke puskesmas terdekat.
Jadi untuk tindak lanjutnya sendiri, jika obatnya sudah obat yang sudah diminumannya itu sudah tidak berfungsi, bisa dilakukan hal yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, untuk yang seperti saya ajarkan kemarin seperti pukul bantal dan yang lainnya, Ibu bisa melakukan ke Masnya. Ya Mas, bisa dilakukan ya Mas ya jika merasa marah atau emosi. Kemudian Ibu ada yang mau ditanyakan? Biasanya itu tidak ada ya Bu ya. Tidak ada yang ditanyakan. Kemudian saya ingin bertanya ke Ibu, apa sih perilaku kekerasan itu? Kekerasan Jadi ini ya Bu ya, saya jelaskan lagi. Untuk perilaku kekerasan itu di mana Masnya atau orang lain itu bisa melukai diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Iya. Mungkin ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya Bu ya. Jika tidak ada, mungkin itu saja. Jadi Masnya jangan sampai melukai diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga Masnya cepat sembuh ya Mas ya. Rutin minum obatnya dan periksa ke puskesmas terdekat. Iya. Ibu ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Jika tidak ada, mungkin sekian dari saya ya Ibu ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.